Ada satu kebijaksanaan kuno yang nyaris terlupakan di zaman ini. Di tengah dunia yang begitu ramai, bising, dan mendesak, di mana setiap menit dihargai dengan produktivitas dan setiap jeda dianggap kelemahan, ada suara pelan dari masa lalu, dari seorang filsuf stoik bernama Seneca, yang berbisik dengan tenang. Tarik dirimu ke dalam, sedalam yang kamu bisa, bukan sekadar nasihat, bukan sekadar ajakan untuk merenung, tetapi sebuah pintu menuju dunia yang tak tampak, namun lebih nyata dari apapun yang terlihat oleh mata. Dunia yang tak bisa kau tangkap dengan kamera, tak bisa kau pamerkan di layar media sosial, tapi dunia yang bisa kau rasakan ketika kamu benar-benar hadir, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Di permukaan hidup kita bermain peran, kita menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi pekerja, menjadi pemimpin, menjadi pengikut, menjadi pribadi yang dituntut untuk jadi sesuatu demi validasi. Setiap hari, kita mendengar suara-suara, kamu harus sukses, kamu harus cepat, kamu harus bisa, kamu harus lebih hebat dari yang lain. Kita pun berlari, mengejar bayangan yang tak pernah bisa disentuh, sampai akhirnya kita lelah. Tapi anehnya kita tidak tahu cara berhenti. Disinilah kebijaksanaan Seneca menampar kita. Ia tidak menyuruh kita melawan dunia, tidak juga menyuruh kita berhenti hidup. Yang ia minta sederhana, namun radikal, masuklah ke dalam. Lihat ke dalam dirimu, dan temui siapa dirimu sebenarnya. Apa yang akan kamu temukan di sana? Mungkin pada awalnya, hanya keheningan. Mungkin kekacauan, mungkin kegelisahan. Karena kita telah lama meninggalkan tempat itu. Tempat di mana jiwa kita tinggal. Tapi jika kau bertahan, jika kau duduk dalam keheningan tanpa paksaan untuk menjadi siapa-siapa, jika kau berani jujur, perlahan-lahan, kamu akan mulai mendengar sesuatu. Sesuatu yang tak pernah kamu dengar dalam kebisingan dunia. Mungkin kamu akan mendengar suara luka lama, yang selama ini kamu tutupi dengan kesibukan. Mungkin kamu akan merasakan kesepian, yang selama ini kamu redam dengan hiburan. Atau mungkin kamu akan bertemu dengan sosok dirimu, yang selama ini kamu lupakan demi menyenangkan orang lain. Dan saat kamu bertemu dirimu sendiri, untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu akan tahu arti keutuhan. Karena keutuhan bukan berarti sempurna. Keutuhan adalah menerima dirimu dengan semua retakan dan cahaya di dalamnya. Bahwa kamu bisa merasa takut, tapi tetap melangkah. Bahwa kamu bisa kecewa, tapi tetap mencintai. Bahwa kamu bisa gagal, tapi tetap berarti. Seneca memahami satu hal yang begitu penting. Bahwa semua yang kita kejar di luar sana akan kehilangan makna jika kita tidak punya rumah di dalam diri. Bahwa dunia bisa memberi kita segalanya, tapi jika hati kita kosong, maka semuanya akan terasa hampa. Menarik diri ke dalam bukan tentang melarikan diri, bukan juga tentang menjadi apatis. Ini adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri. Dan dari keberanian itu lahirlah kebebasan. Kebebasan dari penghakiman orang lain. Kebebasan dari hasrat yang tak pernah puas. Kebebasan dari ketergantungan terhadap validasi eksternal. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Kamu hidup untuk menjalani hidupmu dengan utuh, jujur, dan bermakna. Dalam dunia stoik, menjadi kuat bukan berarti tidak merasa, tapi mampu mengelola perasaan tanpa dikuasai olehnya. Dan itu hanya mungkin jika kamu punya ruang batin yang tenang. Ruang itu tidak datang dari luar, ia lahir dari latihan batin, dari refleksi yang jujur, dari kesediaan untuk diam. Coba bayangkan, berhenti sejenak dari semua perlombaan, meletakkan beban untuk sementara, lalu duduk, diam, menutup mata. Apa yang kau rasakan? Ketika kamu tidak harus berpura-pura kuat, tidak harus berpura-pura tahu arah, kamu hanya ada. Dan dari keberadaan yang hening itulah muncul kekuatan baru. Kekuatan yang bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari akar jiwamu sendiri. Seneca benar. Di zaman apapun, manusia yang paling damai adalah mereka yang paling mengenal dirinya. Bukan yang punya segalanya, tapi yang tahu apa yang cukup. Bukan yang paling ramai hidupnya, tapi yang bisa tenang dalam sepi. Jadi jika dunia terasa terlalu berat, jika hidup terasa kehilangan makna, jika kamu merasa kehilangan arah, maka jangan langsung berlari keluar. Jangan langsung mencari pelarian. Tarik dirimu ke dalam, sedalam yang kamu bisa, karena di dalam sanalah semua yang kamu cari sedang menunggumu. Diamlah, dengarkan. Hadirlah bukan untuk dunia, tapi untuk jiwamu sendiri.